Selamat datang di Adu Seru Argumen. Dalam video kali ini pernyataan Elia Myron tentang doktrin rapture menuai perhatian karena dianggap menjelaskan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan Pendeta Welly memberikan tanggapannya, membongkar kekeliruan penafsiran, dan memaparkan kebenaran rapture berdasarkan firman Tuhan secara mendalam. Mari kita simak bersama. Itu sebenarnya udah jelas ya. Ketika orang kaya itu meninggal, dia itu pergi ke alam maut yang namanya Tartarus. Sedangkan kalau si Lazarus itu, sebagai orang percaya, dia itu pergi ke pangkuannya Abraham, yaitu Firdaus. Nah, misalnya kalau saya meninggal, tubuh saya akan membusuk di dunia ini. Tapi roh dan jiwa saya itu akan dituntun oleh malaikat melewati udara ini, langit ini sampai ke Firdaus. Jadi jangan berpikir ketika kamu mati, gitu, set langsung ke surga atau langsung ke neraka. Jangan keenakan. Melewati dulu. Makanya Rasul Paulus berkata, lawan kita roh-roh yang ada di udara. Ketika dia tidak punya Mesias, ketika dia tidak percaya Yesus, maka rohnya akan tertahan di udara ini. Karena setan-setan itu akan melucuti dia dan menggugat dia akan dosanya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, bingung dia mau kemana. Itulah neraka bagi dia. Itulah alam maut itu bagi dia, Tartarus itu. Tartaru kalau dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau dia percaya Yesus, ada malaikat yang menuntun rohnya kepada Firdaus. Dan itu pun selama perjalanannya ke Firdaus, perbuatan baiknya itu akan mengikuti dia. Dan dosa-dosanya itu akan menuntut dia selama perjalanannya ke Firdaus. Jadi gak ada yang instan. Makanya kita perlu berbuat baik. Karena itu menyertai kita. Bukan berbuat baik agar kita masuk surga, ya enggak. Kita sudah pasti ke sana. Tetapi lama atau cepatnya itu tergantung apa yang kamu lakukan. Karena perbuatanmu mengikuti kamu. Apakah kamu ke Firdaus tapi tidak secepat itu. Gitu, nggak mungkin dong upah yang diterima Rasul Paulus dan yang kita terima itu sama. Atau si Matius atau siapa gitu. Kan enggak kan? Jadi orang meninggal percaya Yesus, rohnya akan dituntun malaikat menuju Firdaus. Orang yang tidak percaya Yesus, dia akan diseret, dituntut oleh maut, oleh karena dosanya. Dan ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, semua yang menunggu di Firdaus, semua yang menunggu di Tartarus, tubuhnya orang mati akan dibangkitkan, dipersatukan dengan roh mereka yang ada di Tartarus dan yang ada di Firdaus. Kita yang masih hidup ini ketika dia datang, tubuh kita akan mati seketika, diubahkan dalam 1 Korintus 55, itu menjadi tubuh yang mulia sama seperti tubuh Kristus. Dan kemudian kita akan dihakimi. Kambing dan domba akan dipisah. Kambing akan dilemparkan bersama dengan binatang itu, nabi palsu serta para pengikutnya. Dibuang ke dalam maut dan kita akan ditempatkan di langit bumi baru. Disitulah kota kudus Yerusalem baru dalam Wahyu 22 turun. Disitulah pemerintahan kekal selama-lamanya terjadi. Artinya misi Allah yang sejak semula untuk menciptakan bumi ini tanpa dosa itu dipulihkan di langit bumi baru. Jadi kembali kepada tujuan yang semula. Begitu. Setelah dilihat dan dicermati, didengar, maka saya akan memberikan tanggapan dari 6 hal yang perlu diklarifikasi dari pandangan atau ajaran bro atau saudara kita Elia ini. Yaitu dia mengambil perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya yang diumpamakan oleh Yesus. Yang pertama, menurut beliau ini bahwa Lazarus itu setelah mati pergi ke pangkuan Abraham, yaitu Firdaus. Dan dia memberi ilustrasi bahwa kalau satu saat dia juga meninggal, dia akan pergi ke Firdaus tetapi melewati udara. Ya, sekali lagi melewati udara. Karena itu, bagi beliau ini pangkuan Abraham itu adalah di atas, di udara, yang kalau dia sebut dia pergi ke Firdaus tapi melalui udara. Berarti kalau Firdaus konteks Lukas 16 yang menjadi perumpamaan Yesus itu pangkuan Abraham adalah Firdaus, berarti pangkuan Abraham itu ada di udara atau di angkasa atau sesudah udara. Yang kedua, orang kaya dalam perumpamaan itu juga mati disebut oleh bro Elia ini adalah pergi ke Tartaros, yaitu roh orang jahat. Ya, pergi ke Tartaros. Nah, roh orang jahat yang mati menurut saudara Elia ini bahwa naik ke udara tetapi tertahan di udara. Sekali lagi, roh orang mati yang tidak percaya Yesus ini, sekali lagi yang tidak percaya Yesus itu naik ke udara
atau pergi ke angkasa tetapi tertahan di udara oleh karena dosa. Dan beliau mengatakan Tartarus atau udara itulah yang disebut dengan alam maut atau neraka. Sekali lagi ada Tartarus, yaitu di udara. Ya. Dengan demikian bahwa berdasarkan pandangan saudara Elia ini bahwa pangkuan Abraham yaitu Firdaus dan alam maut Tartarus itu ada di udara atau di luar udara atau angkasa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah beliau katakan bahwa orang percaya yang mati tidak langsung ke sorga. Tidak langsung ke sorga, ke Firdaus, di angkasa, tapi pergi ke Firdaus itu, ya, tidak langsung ke sana. Karena ada yang lambat, ada yang cepat menuju ke Firdaus, tergantung pada perbuatan baik. Jadi kesimpulannya yang ketiga ini maksudnya bahwa orang yang mati, orang percaya yang mati mau pergi ke Firdaus, ya, ke angkasa atau ke udara itu, dia tidak langsung, bahkan apalagi tidak langsung ke sorga. Dia pergi ke angkasa tetapi kadangkala tertahan dan juga ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung pada kalau perbuatannya baik, dia cepat naik ke Firdaus. Tapi kalau perbuatannya tidak baik, dia tertahan di angkasa dalam arti pelan-pelan sampainya ke Firdaus itu. Yang keempat, Tartarus dan Firdaus. Ya, di angkasa itu tempat penantian tubuh yang diubahkan. Jadi bukan sorga menurut beliau ini. Jadi orang yang mati yang percaya itu menanti pengubahan tubuh itu di Tartarus atau di angkasa atau di Firdaus. Yang keempat, yang kelima, jika Yesus datang dalam konteks teologi itu rapture, dalam pengangkatan, Yesus datang dalam pengangkatan orang percaya, maka orang mati dibangkitkan. Itu tepat di dalam 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 juga menjelaskan, ya, bahwa sekali lagi orang mati kalau Yesus datang dalam rapture, yaitu mengangkat orang mati yang percaya kemudian dibangkitkan di tubuh baru. Sedangkan orang hidup menurut saudara Elia ini, orang yang hidup pada saat Yesus datang akan mati lagi. Sekali lagi, menurut dia orang yang hidup pada saat Yesus datang akan mati lagi seketika, dan seketika itu juga diubah. Ya, menurut beliau bilang 1 Korintus 55, barangkali salah ucap, yang dimaksud itu adalah 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah, ya, pada saat orang percaya masuk ke langit bumi baru pada akhirnya dan masuk ke Yerusalem baru menurut Wahyu 22. Yerusalem baru itu turun bukan di Wahyu 22 tapi Wahyu 21, khususnya ayat yang ke 1 dan 2 itu diterangkan di sana. Dan orang, ayat 2 khususnya, orang berdosa menuju ke maut. Sekali lagi, menurut beliau orang yang berdosa di akhirnya menuju ke maut. Nah, sekarang kita melihat tanggapan. Tanggapan pertama, ya, tanggapan pertama dan kedua saya gabungkan menjadi satu tanggapan. Tanggapan pertama untuk menanggapi dua pandangan dari saudara Elia. Saya mengulangi dari dua pandangan ini. Lazarus ke pangkuan Abraham, yaitu Firdaus. Kemudian orang mati itu naik ke surga melewati udara. Nah, itulah Firdaus, itulah pangkuan Abraham, itulah udara dan Tartarus alam maut bagi orang yang tidak percaya. Dua-duanya di udara. Baik Tartarus bagi orang yang tidak percaya maupun pangkuan Abraham atau Firdaus, ya, Firdaus khususnya itu di udara. Dan kedua adalah orang kaya mati masuk ke Tartarus, yaitu roh-roh jahat yang tertahan di udara. Itulah alam maut dan itulah neraka dan itulah Tartarus bagi orang yang tidak percaya. Yang mati itu tempatnya di udara. Nah, saya melihat dari firman Tuhan, dua hal ini saya bisa menjawab seperti ini. Alkitab mengatakan bahwa orang kaya itu dalam perumpamaan Yesus, ya, itu tidak masuk ke Tartarus, tapi Alkitab mengatakan masuk ke Hades, yang diterjemahkan alam maut. Sekali lagi, orang kaya yang diumpamakan oleh Yesus itu ketika mati bukan ke Tartarus, tapi ke Hades. Sekali lagi, ke Hades. Hades ini di mana? Hades itu di perut bumi, bukan di udara. Saya membaca Lukas 16 ayat yang ke-23 bilang begini.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ada kata alam maut. Kata alam maut dipakai di situ adalah ya entohade. Hade itu Hades. Jadi orang kaya itu bukan ke Tartarus, tapi ke Hades. Ya. Itu kita lihat Hades itu di mana? Kalau tadi Elia mengatakan bahwa Tartarus itu di udara, itu pun tidak tepat menurut ayat yang sudah dibaca tadi, bahwa orang kaya itu masuk ke Hades. Nah, kalau begitu Hades itu di mana? Menurut Efesus 4 ayat yang ke-9, menurut Efesus 4 ayat ke-9 dikatakan bahwa kalau kita lihat terjemahan aslinya atau asli, bahasa aslinya katakan katotera mere tes ges. Jadi Hades di mana? Jadi di Hades itu dikatakan bahwa itu ada di bagian bumi yang paling bawah. Bahasa Indonesia khususnya terjemahan lain menerjemahkan di situ Efesus, kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi mau tegaskan sekali lagi bahwa orang kaya yang di dalam perumpamaan Yesus itu dia tidak masuk ke Tartaros menurut pandangan atau ajaran saudara Elia ini. Tetapi menurut Alkitab dia masuk ke Hades. Jadi bukan di Tartaros atau bukan di udara. Kalau begitu kita lihat di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 9 mengatakan begini. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, kata dipakai di sini adalah Hades. Sekali lagi kata yang dipakai di sini adalah Hades. Sama dengan di Lukas 16 ayat 23 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa orang yang kaya, yaitu mewakili orang yang tidak percaya Yesus, masuk ke Hades. Sekali lagi bukan ke Tartaros. Jadi masuk ke Hades. Hades itu di mana? Kita lihat Hades itu ya di dalam Efesus 4 ayat 9 dikatakan tadi, atau sudah dibaca tadi, aslinya akan mengatakan begini. Katotera mere tesges. Tesges itu bumi. Tesges itu bumi. Jadi dalam bentuk genetif berarti ada bagian yang menjadi part dari bumi itu. Yaitu apa? Bagian bumi yang paling bawah. Jadi Hades itu, sekali lagi, Hades itu di perut bumi. Tidak sama dengan yang disampaikan oleh saudara Elia bahwa orang yang kaya, orang yang mewakili orang yang tidak percaya Yesus itu mati pergi ke Tartaros, yaitu udara. Bertentangan dengan ayat ini. Begitu juga di dalam Matius 12 ayat 40. Ya, Matius 12 ayat 40 dikatakan di sana bahwa sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Rahim bumi. Kita tahu bahwa dalam pengakuan iman Kristen atau iman Rasuli itu, Yesus turun ke dunia orang mati. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Berarti kata yang dimaksud di sini adalah Hades. Dan di dalam Matius 12 ayat 20 dikatakan begini. Ente cardia tesges. Kardia itu kardiologi jantung. Jantung bumi. Jadi bagian bumi yang paling bawah. Itulah yang disebut dengan Hades. Yaitu tempat orang yang tidak percaya Yesus yang di dalam perumpamaan itu diwakili oleh orang kaya. Dengan demikian bahwa kita mau menyimpulkan dalam bagian jawaban ini, khususnya tentang pertanyaan atau jawaban nomor 1, nomor 2 tadi, bahwa ya tidak benar bahwa Hades itu adalah Tartaros, apalagi udara. Dan tidak benar orang kaya yang dalam perumpamaan Yesus itu masuk ke Tartaros atau ke udara, tetapi pergi ke Hades. Ya, masih tentang jawaban nomor 1, nomor 2 tadi. Tartaros, sudah dikatakan tadi, Tartaros bukan tempat orang kaya itu mati, atau bukan tempat orang-orang berdosa mati. Tetapi Tartaros adalah tempat malaikat-malaikat berdosa yang dikubur, atau dikubur dalam arti disimpan Tuhan di Tartaros ini. Jadi bukan tempat orang mati yang tidak percaya Yesus, tapi tempat malaikat-malaikat. Perhatikan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat yang keempat begini. Dikatakan di sini, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi
lemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Perhatikan di sana dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu yang ke Tartarus, ya, dikatakan Seirais Zopu Tartarosas, itu dari kata Tartaru. Kalau kita lihat di sini Seira itu mengikat, rope, chain, merantai, mengikat. Jadi gagasannya adalah malaikat-malaikat itu dilemparkan ke Tartarus dalam bentuk terikat, dalam arti tidak lagi berdaya. Nah, ini bukan tempat orang kaya yang dalam perumpamaan Yesus, kata saudara Elia, dan bukan juga tempat orang berdosa atau orang tidak percaya Yesus mati, tetapi hanya tempat malaikat-malaikat. Dan para ahli juga mempercayai, menyebut, menyelidiki bahwa Tartarus beda dengan Hades. Hades adalah tempat orang kaya yang dalam perumpamaan Yesus dan mewakili orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tetapi Tartarus adalah tempat orang-orang binatang, tempat malaikat-malaikat yang berdosa. Di mana tempat itu? Para ahli diwakili oleh Sakai Kubo dalam Greek English Lexicon New Testament mengatakan bahwa tempat itu ada lebih dalam lagi dari Hades. Semuanya ada di perut bumi. Kesimpulan dari jawaban nomor 1, nomor 2 itu, ya, tidak benar Tartaros itu adalah alam maut, tempat orang mati yang tidak percaya, dan tidak benar Tartaros itu juga di udara. Sudah disebutkan tadi Tartaros itu di perut bumi, sama dengan Hades. Pangkuan Abraham juga dan Firdaus itu bukan udara. Tapi pangkuan Abraham dalam konteks Firdaus, pangkuan Abraham itu menunjuk kepada satu tempat yang berdekatan dengan Hades itu. Sehingga dalam perjanjian lama kalau kita lihat, Hades itu dalam perjanjian lama disebut Sheol. Sheol itu adalah tempat orang mati. Hades juga tempat orang mati. Kalau dalam perjanjian lama, Sheol itu tempat orang yang percaya, ya, turun. Itu orang perjanjian lama kalau mati, yang percaya itu bukan naik ke surga, tapi turun ke Sheol. Diwakili oleh yang percaya itu Yakub. Dalam kitab Kejadian, sana dikatakan bahwa dia turun ke Sheol, ke dunia orang mati. Kemudian di dalam kitab Bilangan juga dikatakan di sana bahwa orang yang tidak percaya juga turun ke Sheol. Sehingga tempat yang sama ini dibatasi dengan satu tembok pemisah, boleh dikata, kristal raksasa, ya. Satu yang disebut tempat orang percaya, satu disebut tempat orang yang tidak percaya, itu Sheol. Dalam perjanjian baru dikenal dengan Hades. Satu pangkuan Abraham, yang satu adalah alam maut, yaitu tempat orang kaya, yaitu di Hades. Berikut kita akan menjawab dari sisi firman Tuhan atau secara alkitabiah tentang argumentasi ketiga dari saudara tadi. Setelah disimpulkan bahwa beliau berkata, atau saudara Elia berkata, orang percaya yang percaya mati sekarang ini termasuk tidak langsung ke surga, tapi ke Firdaus, ke angkasa. Tapi itu pun untuk ke angkasa, ke Firdaus itu tidak langsung ke sana karena bergantung kepada perbuatan baik atau jahat. Kalau berbuat baik cepat ke Firdaus. Kalau berbuat salah atau jahat lambat masuk ke Firdaus. Nah, ini menjadi kebingungan jemaat dan juga hamba Tuhan bertanya-tanya. Tapi bagaimana kata Alkitab? Apakah benar orang mati tidak langsung ke surga? Bagian berikut ini akan memberikan jawaban. Kita mengambil dasar perumpamaan Yesus lagi tadi. Kalau benar orang yang mati yang percaya itu tidak langsung, gambarannya adalah orang yang miskin itu Lazarus, yang dibawa ke pangkuan Abraham setelah mati itu bukan diangkat oleh siapa, bukan dia pergi sendiri, tapi dijemput oleh malaikat. Jadi kalau tidak logis atau tidak tepat kalau malaikat yang memegang lalu mengangkat lalu kemudian bisa terhambat di angkasa. Kalau menurut beliau ini bahwa Firdaus itu di angkasa, tertahan di angkasa oleh penguasa angkasa. Penguasa angkasa adalah kuasa roh jahat. Malaikat lebih berkuasa tentunya sehingga tidak tertahan. Begitu juga kalau kita lihat Filipi 1 ayat 23. Nanti bisa dibaca masing-masing, saya menjelaskan saja intinya. Filipi 1:23 dikatakan di sana bahwa Paulus ini ingin keluar dari tubuhnya, yaitu mati, dan diam bersama Kristus. Diam bersama Kristus itu kalau ditanya, Kristus itu di mana sekarang ini? Di sorga. Berarti orang yang mati di dalam Kristus pergi diam bersama Yesus di sorga. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 8 dikatakan juga di sana, 2 Korintus 5 ayat 8 nanti dibaca, intinya begini. Ya, Paulus ingin keluar dari tubuhnya dan ingin menetap. Keluar dari tubuh artinya mati, meninggal, menetap pada Tuhan. Tuhan Yesus yang dimaksud. Nah, Tuhan Yesus yang dimaksud itu
di sorga tentunya. Sekarang ini, jadi bukan di udara, bukan di pangkuan Abraham yang Firdaus yang konteksnya udara atau angkasa menurut saudara Elia ini, tetapi ke sorga. Yang lebih tepat lagi, lebih tepat dalam arti lebih tegas, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua, 2 Korintus 12 ayat yang kedua, bahwa orang Kristen, kalau kita baca konteks keseluruhan, orang Kristen dikatakan di sana, entah dia bersaksi tentang dirinya, ketika mati langsung masuk ke sorga. Dikatakan di sana memang ada tingkat ketiga dari sorga. Itu ada pembahasan tersendiri. Intinya adalah masuk ke sorga, karena istilah yang dipakai adalah heos tritu orano. Jadi terjemahan lainnya juga sudah menjelaskan tepat, yaitu sampai ke sorga, bukan sampai ke udara. Sekali lagi, orang mati ini sampai ke sorga. Kata heos memberi penegasan bahwa itu sudah sampai, sudah tiba di sorga pada saat mati. Bukan di udara, bukan tertahan di angkasa. Ini menurut Alkitab. Kesimpulan dari jawaban terhadap persoalan ketiga ini mengatakan begini, tidak benar orang percaya yang mati itu sekarang ini tinggal atau menunggu Yesus membangkitkan atau beritubuh baru, tinggal di udara atau di angkasa, tapi langsung ke surga. Datanya seperti tadi. Ya, kemudian masih jawaban nomor 3 tadi mengatakan bahwa kalau perbuatan baik menurut Alkitab tidak menentukan cepat ke surga atau ke Firdaus, kata Bung Elia ini, tidak menentukan cepat atau lambat ke surga. Tapi perbuatan baik itu menentukan mahkota. Hingga di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 bahwa orang dihakimi, ya, orang dihakimi itu di sorga. Kalau kita baca ya, 2 Korintus 5, ini perlu dibaca ayat ini, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 begini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Jadi yang pertama kita lihat dari ayat ini, bahwa kita akan menghadap pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus itu bukan di udara. Pengadilan Kristus itu bukan di angkasa. Pengadilan Kristus itu di sorga. Kata dipakai pengadilan Kristus terjemahan dari bema. Bema itu kursi Yesus mengadili orang-orang percaya, tidak menentukan keselamatan, tidak menentukan neraka karena sudah di sorga. Tapi mau melihat, mengevaluasi perbuatan baik manusia. Maksudnya percaya, maksudnya jemaat. Nah, di sini yang dikatakan bahwa perbuatan baik mendapat mahkota, bukan perbuatan baik, bukan menentukan cepat ke sorga, lalu perbuatan tidak baik, lambat ke sorga atau lambat ke Firdaus, seperti yang disampaikan oleh saudara Elia ini. Jadi sekali lagi, pengadilan Kristus di sorga. Setelah kita diberikan tubuh baru, langsung ke sorga. Diadili dalam arti menerima mahkota yang dimaksud. Begitu juga janji Yesus. Janji Yesus waktu di Yohanes 14 ayat 1-3, kalau diperhatikan di sana, dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat. Dan ketika dia sudah menyediakan tempat, dalam arti dia di sana, dia akan membawa orang yang dia kasihi, orang jemaat atau orang percaya, ke tempat dia berada, itu di sorga. Tempat Yesus bukan di udara, walaupun dia maha hadir, ada di udara, di bumi, di mana saja. Tapi tempat yang diacu dalam konteks ini, Yesus di sorga. Di dalam 2 Korintus 5 ayat ayat 10 dikatakan tadi itu, bahwa diadili menurut perbuatan baik maupun jahat. Kata jahat di sini, baik kata dipakai itu agathos, itu baik menurut pandangan Tuhan. Tapi kata jahat ini bukan jahat tingkah laku buruk, ya, karakter buruk. Karena di dalam Alkitab boleh dikata ada 3 kata jahat, istilah Yunani dipakai. Ada kakos, baik, jahat secara fisik, secara jasmani. Lalu kemudian poneros, itu juga jahat, tapi jahat dalam arti karakter iblis ada pada diri orang yang tidak percaya. Lalu kemudian jahat menurut terjemahan lain di sini jahat, tapi kata yang dipakai itu adalah paulos. Paulos itu adalah perbuatan yang tidak produktif, perbuatan yang tidak menghasilkan buah. Jadi kita di bema atau di pengadilan Kristus di sorga, ya, bukan di angkasa, bukan di udara. Ya, kita diadili berdasarkan perbuatan baik maupun paulos. Paulos itu jahat dalam arti perbuatan kita di bumi tidak menghasilkan buah. Untuk menentukan pahala
atau mahkota. Karena itu sekali lagi tidak benar ya orang ke Firdaus atau orang ke surga itu ditentukan oleh perbuatan baik, sehingga perbuatan baik kita bagus cepat naik ke Firdaus menurut Pak atau saudara Elia ini. Tapi orang yang banyak dosanya, orang percaya, lambat ke sana. Ini asing. Tidak pernah ada data Alkitab mengajarkan seperti ini. Ya, tidak ada. Oke. Pertanyaan keempat dan kelima. Pertanyaan yang dimaksud itu adalah kesimpulan keempat dan kelima dari saudara di video saudara Elia ini. Saya ulangi 45 itu begini. Tartarus dan Firdaus itu di angkasa, tempat penantian tubuh diubahkan, bukan sorga penantian tubuh diubahkan. Kemudian pengangkatan jemaat itu ya tentunya rapture ya, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ya, nomor 5 itu mengatakan begini, kalau Yesus datang menurut Bung Elia, maka orang mati dibangkitkan, diberikan tubuh baru tentu, diubah. Sedangkan orang yang masih hidup waktu Yesus datang, mati lagi untuk seketika, namun diubah. Selanjutnya kita melihat tanggapan nomor 4, nomor 5, yaitu tanggapan atas video atau pandangan saudara Elia. Saya ulangi, tanggapan 4 dan 5 itu ya, atau pernyataan dia, boleh dikata pernyataan dia lalu akan ditanggapi, saya tanggapi. Dia katakan bahwa Tartarus dan Firdaus itu di angkasa, yaitu tempat penantian tubuh diubahkan. Jadi bukan ke sorga, bukan di sorga tempat orang percaya menanti pengubahan tubuh, jiwa rohnya maksudnya. Berarti berbicara rapture, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Yang kelima, beliau itu katakan, saudara Elia katakan, kalau Yesus datang, tentunya rapture konteks ini ya, pengangkatan orang percaya, maka orang mati dibangkitkan, orang mati percaya dibangkitkan, berikan tubuh baru, sedangkan orang yang hidup, yang saat Yesus datang di angkasa, orang yang masih hidup, orang percaya masih hidup, kata dia itu, orang masih hidup itu, orang percaya hidup itu, mati lagi untuk seketika, kemudian seketika itu juga diubah, diberikan tubuh baru, menurut dia di 1 Korintus 55, tetapi yang dimaksud adalah 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Nah, saya menanggapi atau menjawab berdasarkan firman Tuhan ini seperti ini. Orang percaya yang mati bangkit, diberikan tubuh baru, tepat. Tapi orang yang hidup pada waktu, orang percaya yang hidup waktu Yesus datang di angkasa, itu tidak mati lagi. Ya, tidak mati lagi, tapi diubah dengan sekejap mata. Perhatikan di dalam ini perlu dibaca ini, 1 Korintus 15, kita sebaiknya membaca ini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-51, begini bunyinya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Ayat 52 bagian A. Saya baca lagi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Ini konteksnya. Orang percaya yang masih hidup waktu Yesus datang di angkasa mengangkat menurut Bung Elia, mati dulu. Lalu diberikan hidup, diberikan tubuh baru. Tapi firman Tuhan tadi katakan apa? Teks aslinya bilang pantes o koimetet someta. Jadi terjemahannya adalah kita semua tidak akan mati. Ini ayat dikatakan tidak akan mati. Tapi si Bung Elia bilang mati. Pada saat rapture atau orang diangkat Yesus, orang yang masih hidup, Yesus datang, mati dulu. Bertentangan dengan ayat ini. Juga di dalam 1 Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4 memberikan referensi ayat yang ke-17, dikatakan begini, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan di sorga, di angkasa ke sorga. Dikatakan di sini orang yang masih hidup waktu Yesus datang mengangkat orang percaya waktu itu tidak mati lagi. Jadi baik 1 Korintus 15 maupun 1 Tesalonika 4 tidak pernah ada data bahwa orang yang percaya yang masih hidup ketika Yesus datang mengangkat itu tidak mati lagi. Tidak ada data mengatakan bahwa mati.
lalu diberikan tubuh baru. Yang benar dua ayat itu, dua bagian teks tadi adalah orang yang masih hidup, orang percaya ketika Yesus datang mengangkat, tidak mati lagi, tapi diberikan tubuh baru. Ya, yang keenam terakhir, yaitu bahwa orang percaya itu masuk ke langit bumi baru dan Yerusalem baru, ibu kotanya, di Wahyu 22. Ya, Yerusalem baru turun, bukan di Wahyu 22. Lagi-lagi mungkin salah konteks, tapi saya merevisinya karena sudah didengar jemaat. Kalau jemaat awam barangkali tidak sempat melihat ayat atau pasalnya. Yang benar, Yerusalem baru itu turun pada Wahyu 21. Diperhatikan di ayat yang kedua di sana. Lalu dikatakan bahwa orang berdosa, jadi orang percaya masuk ke langit bumi baru, oke, sudah betul. Lalu orang berdosa, semua orang berdosa yang tidak percaya Yesus tentunya, itu masuk ke maut. Di akhirnya, masuk ke maut. Jawabannya apa? Kalau kita lihat Wahyu 20 ayat 15, dibaca ayat 12 sampai 15, nanti baca sendiri. Semua orang berdosa bukan masuk ke maut atau ke Hades. Malah orang yang di Hades diangkat, orang yang tidak percaya Yesus dari zaman Adam semuanya diberikan tubuh, tapi bukan tubuh baru seperti tubuh orang percaya. Diberikan tubuh, kemudian mereka dibinasakan bukan di alam maut istilahnya, tapi di lautan api kekal. Sebab alam maut itu atau Hades itu di perut bumi. Sedangkan konteks ini bumi udah dihancurkan, tidak ada lagi. Dan Tuhan menciptakan lautan api tersendiri, tidak di perut bumi, tersendiri. Dan disitulah antikris, setan, dan orang-orang yang tidak percaya ditempatkan atau dibinasakan selama-lamanya. Sedangkan orang percaya ada di langit bumi baru dan Yerusalem baru selama-lamanya. Kesimpulannya, kita melihat ada beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama, mau ditegaskan sekali lagi, Tartaros bukan alam maut, bukan tempat orang mati. Ya, Tartaros ini bukan tempat orang mati yang tidak percaya. Dan bukan juga di udara, seperti pandangan dari saudara Elia tadi. Tapi Tartaros adalah tempat malaikat-malaikat yang diikat oleh Tuhan, malaikat-malaikat berdosa tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, pangkuan Abraham dan Firdaus bukan udara, tapi di perut bumi. Ya, di perut bumi. Walaupun sorga itu dalam konteks 2 Korintus 12 juga bisa disebut Firdaus, tapi konteks Firdaus di hubungan dengan Abraham itu ada di perut bumi, yaitu yang disebut Hades itu. Kalau alam maut disebut Hades. Dan yang ketiga, orang percaya mati ya, tidak tinggal atau menunggu di udara atau di angkasa, tapi langsung ke surga. Datanya sudah jelas tadi, langsung ke surga. Dan keempat, tidak ada dalam Alkitab perbuatan baik orang percaya menentukan cepat dan lambatnya masuk ke Firdaus, konteks beliau ini, atau masuk ke surga. Semua orang percaya yang percaya Yesus, perbuatannya baik, banyak dan sedikit, langsung masuk ke surga. Data-data tadi. Perbuatan baik dan jahat dalam konteks tidak ada perbuatan baik yang banyak itu, tidak produktif, itu diadili di surga, di Bema, di pengadilan Kristus. Jadi sekali lagi, asing ini tidak pernah ada dasar Alkitab bahwa orang yang percaya itu tertahan-tahan di angkasa karena perbuatannya tidak memadai, perbuatan baiknya tidak sampai ke Firdaus atau ke surga. Yang kelima, saat rapture atau pengangkatan orang percaya, orang yang hidup tidak akan mati lagi, tapi diubah sekejap mata. Kalau saudara Elia mengatakan orang yang masih hidup, saya mengulangi lagi, orang yang masih hidup, menurut Bung Elia ini, pada saat Yesus datang, orang masih hidup yang percaya, mati lagi. Nah, ini tidak ada di Alkitab. Keenam, semua orang berdosa bukan ke alam maut atau Hades, karena Hades di perut bumi, saya mengulangi lagi, tapi ke lautan api kekal. Itulah neraka kekal. Yang ketujuh, bahwa orang percaya masuk dalam kekekalan di langit bumi baru dan Yerusalem baru, yang turun, Yerusalem baru turun dari sorga. Dan itulah kesimpulan dari tanggapan terhadap pandangan saudara Elia. Sekali lagi kepada saudara Elia, saya salut. Kalau Anda terus, saya dukung ya, saya dukung Anda pelayanan.
Tapi kalau masuk di dalam doktrin, harus pastikan saudara punya kemampuan untuk menjelaskan kepada jemaat sesuai dengan Alkitab. Tidak salah, tidak ada yang melarang. Tapi harus, kalau sudah doktrin, harus selidiki benar-benar. Eksegesi Alkitab sudah harus jalan. Kalau menyebut 2 atau sampai 3 kata atau kalimat Ibrani Yunani, itu bukan berarti eksegesis. Eksegesis melihat doktrin itu secara biblika harus ada studinya. Karena itu sekali lagi, saya sarankan saudara mendalami doktrin yang Alkitabiah. Kalau misalnya ragu-ragu mau menjelaskan doktrin, sebaiknya sampaikan hal-hal praktis, historis yang membangun jemaat. Tidak berarti saya melarang atau keberatan saudara menjelaskan atau memaparkan soal pengajaran Kristen, tetapi pastikan bahwa jemaat itu dibangun dan ajarannya tidak bertentangan dengan Alkitab, membuat jemaat bingung atau tersesat. Karena itu yang terakhir, jemaat, mari berhati-hati, jangan cepat diterima, simak baik-baik, pelajari Alkitab, tanya kepada pendeta, pada gembala sidang yang punya kapasitas. Kebenaran tidak diukur dari seberapa meyakinkan seseorang berbicara, melainkan dari seberapa teguh ia berdiri di atas firman Tuhan. Penjelasan Pendeta Welly hari ini menjadi pengingat bahwa setiap doktrin harus diuji melalui Alkitab, bukan opini. Kini, pilihan ada di tangan Anda untuk menilai dan kembali kepada kebenaran yang sejati. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nantikan video adu argumen lainnya hanya di channel ini.